Ada saat-saat dalam hidup ketika langit di atasmu terasa runtuh dan tanah di bawah kakimu seakan menguap. Kamu berdiri di antara kehampaan, terombang-ambing oleh rasa sakit yang tak mampu kamu jelaskan. Ada malam-malam ketika bantal menjadi saksi, bisu air matamu, dan hari-hari ketika kamu berjalan dengan jiwa yang compang-camping, seolah dunia ini hanya tahu satu cara memperlakukanmu, menghancurkan. Kamu bertanya-tanya dalam keheningan, apakah ada yang masih mendengar? Apakah ada yang masih peduli? Karena di dalam cermin, iamu melihat seseorang yang sudah kehilangan cahayanya. Tertunduk dalam lelah yang mengakar, terbakar oleh dosa yang telah lama dipeluk, dan dipukul mundur oleh takdir yang tak mengenal belas kasihan. Jika Tuhan mencintai, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Jika Dia menyayangi, mengapa kamu merasa sekarat dalam kesepian? Tetapi dengarkan ini, Tuhan tidak mencintaimu hanya karena siapa dirimu. Dia mencintaimu karena cinta adalah siapa Dia, dan cintanya bukanlah cinta yang rapuh seperti manusia. Cinta yang berkurang ketika kamu gagal, cinta yang pergi ketika kamu berantakan. Cintanya adalah rumah bagi mereka yang tersesat, pelukan bagi mereka yang terluka, dan harapan bagi mereka yang merasa tak layak dicintai. Maka jangan pernah berhenti berdoa, bahkan ketika suara yang keluar hanyalah bisikan pelan, bahkan ketika hati yang kamu bawa ke hadapannya adalah hati yang penuh luka, bahkan ketika dunia telah menekanmu hingga bertekuk lutut. Pertama doa adalah nafas bagi hati yang hancur. Sebelum lanjut, yuk subscribe, like, share, komen dulu. Yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut, coy. Kamu mungkin berpikir bahwa doa hanya pantas dipanjatkan oleh mereka yang bersih, oleh mereka yang suci, oleh mereka yang tak pernah mencicipi kelamnya dosa. Tetapi dengarkan, ini doa bukanlah perjamuan bagi mereka yang sempurna. Doa adalah pelukan bagi mereka yang pecah. Jika kamu harus menunggu sampai dirimu bersih untuk datang kepada Tuhan, maka kamu tidak akan pernah datang sama sekali. Tuhan tidak menutup pintunya hanya karena tanganmu kotor. Dia tidak berhenti mendengarmu hanya karena bibirmu pernah mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas terucap. Dia tidak berpaling hanya karena kamu pernah berpaling darinya. Kamu mungkin telah mengingkari 1000 janjimu padanya, tetapi Dia tetap menunggumu dengan sabar. Karena cintanya tidak pernah berkurang dengan kegagalanmu, tidak berkarat dengan dosa-dosamu. Maka ketika kamu merasa seperti sampah yang telah dilempar ke sudut dunia, ingatlah bahwa Tuhan tidak melihatmu seperti itu. Dia melihatmu sebagai seseorang yang masih memiliki harapan, seseorang yang masih bisa kembali. Jangan biarkan kesalahanmu menjauhkanmu darinya, karena jika ada satu tempat di mana para pendosa masih punya harapan, itu adalah dalam sujud yang basah oleh air mata penyesalan. Tidak ada dosa yang terlalu hitam untuk diampuni. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk dicintai. Jadi bahkan jika yang keluar dari bibirmu hanya rintihan lemah, bahkan jika yang bisa kamu ucapkan hanyalah Tuhan, aku tidak tahu harus berkata apa, tetaplah berdoa. Karena Tuhan tidak menunggu kata-kata yang indah. Dia hanya menunggu kamu datang dengan hati yang hancur. Karena di dalam hati yang berkeping-keping ada ketulusan, ada kemurnian. Kedua, Tuhan tidak pernah lelah mendengar doamu, sampai kamu sendiri yang lelah mengucapkannya. Pernahkah kamu merasa bahwa doa-doamu tak lebih dari sekedar suara yang menghilang di udara? Seolah-olah langit telah menutup pintunya dan semua kata yang kamu ucapkan hanya memantul kembali kepadamu. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah masih ada gunanya? Apakah Tuhan masih peduli? Dengarkan ini, Tuhan tidak pernah bosan mendengar suaramu. Bahkan ketika kamu sendiri lelah mendengar suaramu sendiri, Dia tidak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika kamu berpikir bahwa doa-doamu hanyalah gema kosong di ruang hampa, Dia tidak mencintaimu karena kamu rajin berdoa. Dia mencintaimu karena itulah hakikatnya. Manusia bisa berubah-ubah. Suatu hari mereka mencintai, besok mereka melupakan.
Hari ini mereka berjanji, esok mereka mengingkari. Cinta aku Tuhan tidak seperti itu. Cintanya tidak bersyarat. Tidak tergantung pada seberapa baik kamu menjalani hidupmu. Dia tidak memelukmu hanya ketika kamu baik dan membuangmu ketika kamu gagal. Jadi jangan berhenti berdoa, bahkan jika rasanya sia-sia, bahkan jika hatimu terasa mati, tetaplah berbicara kepadanya. Karena doa bukanlah tentang mendapatkan jawaban seketika. Doa adalah tentang menyadari bahwa kamu siap pernah benar-benar sendirian. Ketiga, ketika dunia memaksamu berlutut di tanah. Itu adalah posisi yang sempurna untuk berdoa. Hidup tidak akan selalu berpihak kepadamu. Akan ada hari-hari di mana dunia mencabik-cabik, impianmu mengkhianati harapanmu, dan meninggalkanmu sendirian di tengah reruntuhan hidup yang kamu bangun dengan susah payah. Kamu akan jatuh, dan mungkin tidak ada yang datang untuk menolongmu berdiri. Tetapi dengarkan ini, ketika dunia menghantammu hingga bertekuk lutut, itu bukan tanda bahwa kamu harus menyerah. Itu adalah tanda bahwa kamu berada dalam posisi yang sempurna untuk berdoa. Ketika bersujud, share kau dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhan. Maka itulah saat yang tepat untuk berdoa. Kamu akan menemukan tangan yang tak pernah melepasmu. Bahkan ketika semua tangan manusia telah pergi, jangan melihat jatuhmu sebagai akhir. Lihatlah sebagai panggilan untuk kembali. Kadang-kadang Tuhan membiarkanmu jatuh, bukan karena Dia ingin melihatmu menderita, tetapi karena Dia ingin kamu ingat dalam kebongkaran. Ketika kamu kehilangan segalanya, saat itulah kamu akan menyadari bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi jangan takut ketika terjatuh. Jangan takut saat terluka. Jangan takut bila hidupmu berantakan. Karena bahkan ketika kamu terpuruk dalam lumpur paling hitam, tangannya yang suci masih cukup panjang untuk mengangkatmu kembali. Tetapi pertama-tama, kamu harus berdoa. Kamu harus meminta. Kamu harus mengetuk pintunya. Dibukakan untukmu. Keempat, Tuhan tidak mencintaimu karena kebaikanmu, tapi karena cinta. Adalah siapa Dia? Kamu mungkin berpikir bahwa Tuhan hanya mencintai orang-orang baik, bahwa hanya mereka yang rajin beribadah, yang jujur, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang layak mendapatkan cintanya. Dan karena kamu telah gagal, karena kamu telah berbuat dosa, kamu merasa seperti orang yang tidak lagi pantas berada di hadapannya. Tetapi dengarkan ini, Tuhan tidak mencintaimu karena kebaikanmu. Dia mencintaimu karena cinta adalah hakikatnya. Cintanya tidak seperti cinta manusia yang mudah pudar, yang memiliki batas, yang datang dengan syarat. Tuhan mencintaimu, bahkan ketika kamu tidak mencintainya kembali. Dia menunggu, bahkan ketika kamu pergi, Dia memanggil, bahkan ketika kamu menutup telinga. Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat. Dia berlari menjauh, mengira bahwa dia bisa menemukan jalannya sendiri. Tetapi semakin jauh dia melangkah, semakin ia tersesat, sampai akhirnya, dalam ketakutan dan kelelahan, dia mulai menangis. Dan di sana di kejauhan ada suara lembut yang memanggil namanya. Suara yang tidak pernah berhenti mencarinya. Itulah cinta Tuhan kepadamu. Jadi jangan takut untuk kembali. Jangan takut untuk berdoa. Tidak peduli seberapa buruk kesalahanmu. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah melangkah. Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Dia hanya menunggu kamu menoleh untuk melihat bahwa Dia selalu ada di sana dengan tangan terbuka, siap menerimamu kembali. Kelima, doa adalah jembatan antara dosa dan pengampunan. Dosa itu berat, ya seperti beban yang terus kamu pikul di punggungmu. Semakin lama semakin menekan dadamu hingga sulit bernafas. Kamu mencoba mengabaikannya, tetapi ia selalu ada, menghantui di malam-malam sepi, berbisik di telinga bahwa kau telah terlalu jauh untuk kembali. Tetapi dengarkan ini, rahmat Tuhan lebih besar dari dosa-dosamu. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Tidak ada jiwa yang terlalu kotor untuk dibersihkan,
Doa adalah jembatan antara dosa dan pengampunan. Jembatan yang tidak pernah runtuh. Jembatan yang selalu terbuka bagi mereka yang ingin melintasinya. Jangan biarkan rasa malu menahanmu. Jangan biarkan suara dalam kepalamu mengatakan bahwa kamu sudah tidak layak, karena Tuhan tidak melihat betapa hitamnya masa lalumu. Dia melihat seberapa besar keinginanmu untuk kembali. Bahkan jika yang bisa kamu ucapkan hanyalah Tuhan, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Itu sudah cukup. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Tetapi begitu kamu melangkah, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketenangan. Karena doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah tentang melepaskan beban yang selama ini kamu pikul. Dan ketika kamu menyerahkannya kepada Tuhan, kamu akan tahu bahwa langkahmu menjadi semakin ringan. Suara hati yang paling lirih pun didengar oleh Tuhan. Ada saat-saat ketika kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Ketika luka di hatimu terlalu dalam, hingga bahkan berbisik pun terasa menyakitkan. Kamu duduk dalam gelap, menatap kosong. Dan yang bisa kamu lakukan, hanyalah menarik nafas panjang. Menahan air mata yang hampir jatuh. Tetapi dengarkan ini, Tuhan mendengar, bahkan ketika kamu tidak berbicara. Dia mendengar tangisan yang tidak pernah keluar dari bibirmu. Dia mengerti kepedihan yang tidak bisa kamu jelaskan. Dia mendengar doa yang tidak pernah sempat kamu ucapkan. Tidak ada yang terlewat dari perhatiannya. Ketika dunia tidak memahami, Tuhan memahami. Ketika manusia bertanya, apa yang salah denganmu? Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tuhan sudah tahu, kamu tidak perlu menjelaskan diri di hadapannya. Kamu tidak perlu menyusun kata-kata yang sempurna. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hatimu dan biarkan dia mendengar, bahkan dalam keheningan. Jadi jangan merasa bahwa doamu harus panjang, harus indah, harus penuh dengan kata-kata besar. Jika yang bisa kamu lakukan hanyalah menangis, maka menangislah. Jika yang bisa kamu ucapkan hanyalah satu kata, maka ucapkanlah. Karena Tuhan tidak menilai doamu dari seberapa banyak kata yang kamu gunakan. Dia menilainya dari ketulusan hatimu. Ketujuh, tidak peduli seberapa gelap malammu, matahari akan selalu terbit. Ada saat-saat ketika kamu berpikir bahwa kegelapan ini tidak akan pernah berakhir, bahwa kesedihan ini akan selamanya menjadi bagian dari hidupmu. Kamu mulai kehilangan harapan, bertanya-tanya apakah cahaya itu masih ada. Atau apakah kamu ditakdirkan untuk selamanya hidup dalam kegelapan? Tetapi dengarkan ini, tidak ada malam yang abadi. Matahari akan selalu terbit, bahkan setelah malam yang paling gelap. Begitu pula dengan hidupmu. Mungkin sekarang kamu berada dalam fase tergelap yang pernah kamu alami, tetapi itu tidak berarti bahwa cahaya telah pergi selamanya. Kamu hanya perlu bersabar dan bertahan sedikit lebih lama. Doa adalah harapan dalam bentuk paling murni. Ia adalah tangan yang tetap menggenggam, bahkan ketika semua yang lain telah melepaskan. Ia adalah laba cahaya yang tetap menyala. Bahkan ketika kamu merasa terjebak dalam gelap, tidak peduli seberapa lama kamu telah tersesat, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kamu buat, selalu ada jalan untuk kembali. Jadi jangan menyerah. Jangan biarkan kegelapan meyakinkanmu bahwa cahaya tidak akan kembali. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu lupa bahwa kebahagiaan masih ada. Bahkan jika kamu hanya bisa melangkah perlahan, bahkan jika kamu hanya bisa berbisik dalam doa, tetaplah bergerak maju. Karena di ujung sana, ada Tuhan yang menunggumu dengan cahaya yang tak pernah padam. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh luka. Kamu akan jatuh, kamu akan gagal, kamu akan merasa tersesat. Tetapi selama kamu masih memiliki doa, kamu tidak akan pernah benar-benar sendirian. Tuhan tidak pernah pergi, tidak pernah mengunci pintunya, tidak pernah berhenti mencintaimu. Jadi ketika dunia mendorongmu hingga bertekuk lutut, jangan anggap itu sebagai akhir, anggap itu sebagai awal. Karena di sanalah kamu menemukan sesuatu yang lebih kuat,
dari rasa sakitmu, lebih besar dari dosamu, lebih dalam dari kesedihanmu. Kamu menemukan Tuhan, dan Tuhan sejak awal tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggu kamu kembali.